Bayangkan ada cara rahasia untuk memastikan negara kalian gak akan pernah diserang. Bukan lagi dengan senjata canggih, bukan lagi dengan aliansi militer, tapi dengan seekor panda. Yap, panda. Binatang lucu yang doyan makan bambu itu ternyata bukan sekedar ikon gemas dari Tiongkok, tapi juga alat diplomasi paling horor yang pernah ada. Coba kalian pikirin aja, kalau negara kalian punya panda berarti kalian dalam hubungan baik dengan Tiongkok. Dan kalau kalian dalam hubungan baik dengan Tiongkok, siapa yang berani menyerang kalian? Ini bukan teori ngawur, ini strategi yang sudah berjalan sejak zaman Mao Zedong sampai hari ini. Amerika Serikat pernah kehilangan panda mereka ketika hubungannya dengan Tiongkok memburuk. Sementara Australia dan Prancis mendapat panda bersamaan dengan kesepakatan dagang miliaran dolar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia punya panda? Kalau iya berarti kita aman, kalau enggak ya sebaiknya kita mulai khawatir. Nah sebelumnya ada baiknya kalian subscribe dulu Wekiwek. Karena 90% dari kalian ternyata hanya menonton namun lupa untuk subscribe. Jangan sampai ketinggalan keadaan geopolitik dunia saat ini. Karena ini akan berpengaruh ke harga satu batang rokok, segenggam gorengan hangat, dan secangkir teh hangat kalian. Kalian pernah nggak kepikiran kenapa di beberapa negara ada panda sementara di negara lain nggak ada? Apakah cuma kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hewan berbulu hitam putih yang doyan makan bambu itu? Nah dibalik kelucuannya, panda ternyata punya peran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan percaya atau enggak, panda itu jadi kode rahasia Cina dalam menentukan hubungan diplomasi dengan negara lain. Sejarah panda diplomasi ini panjang banget. Bahkan bisa ditarik sampai ke zaman dinasti Tang 618-907 Masehi. Tapi kalau ngomongin zaman modern, semuanya dimulai sejak Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949. Panda bukan cuma simbol persahabatan, tapi juga alat politik yang digunakan Cina untuk mempererat hubungan dengan negara lain. Panda jadi semacam tanda persetujuan. Kalau negara kalian dikasih panda, artinya hubungan dengan Cina lagi baik-baik aja. Misalnya di tahun 1957, Mao Zedong ngasih panda pertama ke Uni Soviet buat merayakan 40 tahun Revolusi Oktober. Nggak cuma itu, Korea Utara juga kebagian panda sebagai bentuk solidaritas antara negara-negara komunis. Tapi puncak panda diplomasi terjadi pada tahun 1972. Saat itu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon baru aja melakukan kunjungan bersejarah ke Cina. Hanya dalam 2 bulan, Cina menghadiahkan 2 panda ke Amerika, yaitu Xing Xing dan Ling Ling. Keberadaan mereka bukan cuma sekedar hiburan buat pengunjung kebun binatang, tapi juga simbol dari membaiknya hubungan Cina dan Amerika Serikat setelah lebih dari 2 dekade ketegangan politik. Tapi panda nggak selamanya jadi hadiah. Sejak 1984, kebijakan panda berubah. Nggak ada lagi panda yang diberikan secara gratis. Semua panda yang dikirim ke luar negeri sekarang berstatus dipinjamkan. Bahkan ada dengan biaya fantastis, hingga $1 juta per tahun per pasang. Bahkan biaya pemeliharaan dan makanan bambu mereka pun harus ditanggung oleh negara peminjam. Jadi ini semacam sewa panda, yang dibaliknya ada kepentingan ekonomi dan diplomasi Cina. 始终从战略高度和长远角度看待中印尼关系，愿同印尼方一道跑好历史接力赛。 Nah Cina paham banget bahwa panda adalah hewan yang dicintai banyak orang di dunia. Makanya mereka menggunakan panda sebagai bagian dari strategi halus atau soft power mereka. Seperti yang terjadi di Australia, Kanada, dan Prancis, di mana kesepakatan peminjaman panda bertepatan dengan perjanjian dagang bernilai miliaran dolar. Nah Australia dapat panda setelah ada kesepakatan uranium. Kemudian Prancis dapat panda setelah negosiasi perdagangan salmon dan teknologi energi. Bahkan di Malaysia, panda juga jadi alat diplomasi. Tahun 2014, hubungan Cina-Malaysia sempat tegang setelah hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370. Beberapa bulan setelah tragedi itu, 2 panda dikirim ke Malaysia, seolah-olah sebagai perdamaian dari Cina. Tapi jangan salah, panda juga bisa ditarik kapan aja kalau Cina merasa nggak puas dengan kebijakan negara yang meminjam. Contohnya Amerika Serikat ketika hubungan Cina dan Amerika Serikat memburuk akibat perang dagang dan ketegangan geopolitik. Cina mulai menarik panda mereka dari kebun binatang Amerika Serikat.
Nah ini jadi semacam peringatan, kalau hubungan gak baik, panda bisa diambil kapan aja. Amerika Serikat punya hubungan yang unik dengan panda. Sejak tahun 1972, ketika Cina pertama kali mengirimkan pasangan panda ke Washington DC sebagai simbol pemulihan hubungan setelah kunjungan Presiden Nixon. Panda selalu menjadi tolak ukur seberapa harmonis hubungan kedua negara besar tersebut. Tapi ada satu hal yang menarik, panda bukan sekedar hadiah, melainkan alat politik yang bisa ditarik kapan aja. Ketika hubungan Cina dan Amerika Serikat memburuk, terutama karena perang dagang dan ketegangan geopolitik, Cina mulai menarik kembali panda-panda yang ada di kebun binatang Amerika. Gak cuma di Amerika, kalau kita lihat di wilayah lain, pada tahun 2023, 2 panda dari kebun binatang Edinburgh di Inggris dikembalikan ke Cina. Dan gak lama kemudian 3 panda dari National Zoo di Washington DC juga dipulangkan. Di sisi lain, saat hubungan membaik, panda bisa menjadi tanda perdamaian. Contohnya pada pertengahan 2024, Cina kembali mengirim 2 panda baru ke kebun binatang San Diego setelah periode ketegangan yang panjang. Nah ini bukan kebetulan, Cina sangat memahami betapa populernya panda di mata publik Amerika. Setiap kali seekor panda lahir atau datang ke Amerika Serikat, berita itu langsung viral. Dan sebaliknya ketika panda-panda itu ditarik, orang Amerika merasa kehilangan. Jadi ini semacam tekanan emosional yang sangat efektif dalam diplomasi. Nah yang menarik, keputusan peminjaman panda ini seringkali dikaitkan dengan perjanjian dagang dan kebijakan luar negeri. Gak heran kalau ada teori yang bilang bahwa panda adalah salah satu alat soft power terbaik yang dimiliki Cina. Bahkan lebih kuat dari propaganda atau kampanye diplomasi biasa, atau bahkan mungkin lebih kuat dari sekedar ancaman nuklir. I am pleased to be here and accept the precious gift of the pandas and also these other mementos. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia punya panda? Jawabannya iya, tapi dalam bentuk peminjaman. Indonesia menerima sepasang panda raksasa, Chaitou dan Huichun, sebagai simbol hubungan baik dengan Cina. Panda ini tiba di Indonesia pada zaman Presiden Jokowi pada tahun 2017 dan ditempatkan di Istana Panda, Taman Safari Bogor. Tapi ingat, ini tetap panda pinjaman. Ini artinya kalau hubungan diplomasi Indonesia-Cina memburuk, mereka bisa aja ditarik kembali kapan aja. Panda ini juga menjadi bagian dari kerjasama konservasi antara Indonesia dan Cina. Nah uniknya, kesepakatan ini diteken pada tahun 2013 saat kedua negara merayakan 63 tahun hubungan diplomatik. Namun panda baru dikirim setelah ada perjanjian resmi pada tahun 2016. Ini artinya butuh proses panjang sebelum Cina memutuskan sebuah negara layak mendapat panda. Tapi coba kalian pikirin, bagaimana kalau Indonesia menerapkan hal serupa? Kalau kalian pikirin komodo, kayaknya kurang imut, kayak panda yang disukai orang-orang Amerika, yang bisa sebagai senjata halus atau soft power. Bukannya sebagai diplomasi perdamaian karena imut, komodo malah kelihatan ngajak perang. Nah coba kalian tulis di kolom komentar, hewan unik apa dari Indonesia yang cocok untuk senjata diplomasi kayak panda dari Cina. Mungkin aja jalak Bali, merak, atau bahkan harimau Sumatera. Jadi kalau negara kalian punya panda, itu berarti ada hubungan baik dengan Cina. Tapi kalau panda tiba-tiba dipanggil pulang, itu tanda hubungan lagi nggak baik. Panda itu bukan sekedar hewan lucu yang makan bambu, tapi juga alat politik yang dipakai Cina untuk membangun dan mengontrol hubungan dengan negara lain. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian apakah Indonesia bisa terus mempertahankan panda-panda ini? Atau suatu saat kita juga akan kehilangan panda seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara lain? Coba tulis pendapat kalian di bawah, kira-kira menurut kalian panda ini beneran simbol perdamaian? Atau justru alat politik terselubung dari Cina untuk menakut-nakuti? Diskusikan di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang.
dan subscribe WikiWek untuk memastikan harga teh hangat kalian tetap stabil dengan melihat geopolitik dunia terbaru. Terima kasih.